Diagram titik atau dot plot. Pertama, kita bahas dulu diagram titik. Jadi diagram titik ini digunakan untuk mengelompokkan data sesedikit mungkin, namun tetap mempertahankan identitas dari setiap observasi. Setiap data yang ditampilkan sebagai titik pada garis bilangan horizontal. Jika ada data yang sama atau berdekatan, maka titik-titik tersebut akan ditumpuk di atas satu sama lain. Metode ini sederhana, tapi sangat efektif untuk melihat pola distribusi data. Nah, sebagai contoh, kita gunakan data jumlah kendaraan yang terjual selama 24 bulan terakhir. Data ini berasal dari dua dealer, yakni yang pertama ada Smith Ford Mercury Jeep di Kane, Pennsylvania, dan Propy Honda Volkswagen di Greenville, Ohio. Dari data inilah kita akan membuat diagram titik untuk melakukan analisis ringkas. Diagram titik dengan Minitab. Jadi berikut ini adalah hasil diagram titik yang dibuat menggunakan software Minitab. Kita bisa lihat bagaimana distribusi jumlah kendaraan yang terjual di kedua dealer. Dengan tampilan ini, kita dapat dengan cepat membandingkan pola penjualan di dua lokasi tersebut. Selain diagram, kita juga dapat menghitung statistik ringkasan. Statistik yang biasanya dilaporkan ini meliputi ada nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, modus, serta ukuran sebaran data seperti range, variansi, dan standar deviasi atau simpangan baku. Dari informasi ini, kita bisa mengetahui bagaimana performa penjualan di setiap dealer sekaligus melihat mana yang lebih stabil atau lebih bervariasi. Stem and leaf atau batang dan daun. Selanjutnya kita masuk ke teknik stem and leaf atau tampilan batang dan daun. Apa sih stem and leaf itu? Jadi stem and leaf adalah teknik yang menyajikan data kuantitatif secara ringkas dengan cara membagi setiap angka menjadi dua bagian. Digit terdepan menjadi batang, sedangkan digit terakhir menjadi daun. Keunggulannya, data tetap terlihat lengkap sehingga identitas dari setiap observasi itu tidak hilang, berbeda dengan distribusi frekuensi biasa. Nah, contohnya, misalkan kita memiliki data 96, 94, 93, 94, 95, 96, dan 97. Jika kita tampilkan dengan batang dan daun, hasilnya adalah 9 sebagai batang dan daunnya ada 6, 4, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah diurutkan, tampilannya menjadi yang terdepan tentu saja batangnya yaitu angka 9, lalu diikuti oleh daun-daunnya yakni 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7. Dari sini kita bisa melihat sebaran data dengan cepat tanpa kehilangan detail di tiap angka. Saat ini kita akan menampilkan contoh penggunaan diagram stem and leaf atau batang dan daun. Data yang digunakan adalah sejumlah spot iklan radio berdurasi 30 detik yang dibeli oleh 45 anggota Asosiasi Dealer Mobil Greater Buffalo dalam waktu 1 tahun. Diagram batang dan daun ini berguna selain untuk menunjukkan distribusi data, juga tetap mempertahankan nilai asli dari setiap datanya. Caranya membacanya itu dengan membagi angka menjadi batang yaitu digit awal dan daun yaitu digit akhir. Contohnya yaitu angka 96 yang berarti batangnya 9 dan daunnya 6. Dari tabel terlihat bahwa sebagian besar dealer membeli iklan kisaran 100 sampai 120 spot, sehingga data cenderung mengelompok di interval tersebut. Jumlah spot iklan paling sedikit yang dibeli dealer adalah 89 spot, sedangkan yang paling banyak adalah 156 spot. Kesimpulannya, diagram batang dan daun membantu kita untuk memahami data dengan cepat. Kita bisa melihat rentang nilai, titik pengelompokan, serta nilai minimum dan maksimum hanya dengan satu kali tampilan.
Selanjutnya, slide ini menampilkan contoh lain dari diagram batang dan daun. Di bagian kiri ada kolom stem atau batang yang menunjukkan digit puluhan. Sementara di bagian kanan ada leaf atau daun yang menunjukkan digit satuannya. Jadi kalau kita lihat pada stem 8 dengan daun 8 dan 9, artinya terdapat data 88 dan 89. Kalau diperhatikan, data terkecil dalam tabel ini adalah 88, sedangkan data terbesarnya adalah 155. Mayoritas data terlihat menumpuk di bawah di batang 11 dan 12. Artinya, sebagian besar nilai itu berada di kisaran 110 sampai 129. Dengan cara ini, diagram batang dan daun tidak hanya menampilkan distribusi data, tetapi juga tetap mempertahankan nilai aslinya sehingga lebih mudah dianalisis. Kalau tadi kita sudah lihat contoh yang di bagian manual, sekarang kita contoh lain menggunakan software atau Minitab. Di Minitab, data mentah kita masukkan ke kolom sebelah kiri. Setelah itu, Minitab secara otomatis akan membuat tampilan stem and leaf di displaynya seperti yang terlihat di jendela bagian kanan. Prinsipnya sama. Bagian stem menunjukkan digit puluhan dan bagian leaf itu menunjukkan digit satuan. Bedanya cuma dengan Minitab kita tidak perlu menyusun manual sehingga lebih cepat, rapi, dan bisa dipakai untuk data yang jumlahnya besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data lain, yaitu ukuran kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, kalau sebelumnya kita udah tahu simpangan baku sebagai ukuran dispersi yang paling sering dipakai, maka kuartil, desil, dan persentil itu cara alternatif untuk mendeskripsikan penyebaran datanya. Intinya, ukuran ini membagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Rumusnya untuk menentukan lokasi persentil yaitu LP sama dengan N plus 1 dikali P dibagi dengan 100. Rumus ini ngebantu untuk nemuin posisi nilai tertentu dalam data. Jadi, kuartil ini membagi data jadi 4 bagian. Desil menjadi 10 bagian dan persentil itu menjadi 100 bagian. Selanjutnya kita akan cari cara menghitung persentil. Persentil itu intinya menentukan posisi data pada urutan tertentunya. Rumusnya itu LP sama dengan N plus 1 dikali P dibagi sama 100. N itu jumlah data dan P itu persentil yang dicari. Contohnya, kalau kita mau cari persentil ke 33, maka kita cari L33-nya. Kalau kita mau cari median, yaitu persentil ke 50, maka kita cari L50-nya. Dengan cara ini, kita bisa tahu letak nilai pada data sesuai persentil yang kita inginkan. Baik, di sini ada contoh persentil. Berikut adalah komisi yang diperoleh bulan lalu oleh sampel 15 broker di kantor Salomon Smith Barney di Oakland, California. Salomon Smith Barney adalah perusahaan investasi dengan kantor yang berlokasi di seluruh Amerika Serikat. Tentukan median, kuartil pertama, dan kuartil ketiga untuk komisi yang diperoleh. Untuk langkah-langkah mengerjakan soal tersebut, yang pertama, kita harus mengurutkan data atau mengatur data dari nilai terendah ke nilai terbesar. Langkah selanjutnya, kita harus menghitung kuartil pertama dan ketiga. Kita harus menentukan L25 dan L75 menggunakan rumus lokasi persentil, yaitu LP sama dengan N plus 1 kali P per 100. Lalu kita menemukan hasilnya L25 adalah 1721 dan L75 adalah 2205. Berikut ini adalah contoh persentil Minitab. Berikut ini adalah contoh persentil Excel. Di sini kita punya contoh waktu pengiriman pizza dari Alexander Pizza. Dari 20 data diperoleh nilai minimum 13 menit, kuartil 1 sebesar 15 menit, median 18, kuartil 3 sebesar 22 menit, maksimum 30 menit, 18, kuartil 3 sebesar 22 menit, maksimum 30 menit. Dengan data ini kita buat box plot kotak antara 15 sampai 22 menit
garis tengah di 18 menit, lalu whisker dari 13 sampai 30 menit. Dari box plot terlihat bahwa sebagian besar pengiriman selesai antara 15 sampai 22 menit dengan waktu tengah 18 menit. Artinya rata-rata pelanggan menerima pizza dalam waktu kurang dari 20 menit, hanya sedikit yang bisa sampai 30 menit. Slide selanjutnya menampilkan box plot dari data Whitner Autoplex menunjukkan harga jual kendaraan tersebar antara nilai minimum dan maksimum, dengan mayoritas harga berada di antara kuartil 1 dan kuartil 3. Median di tengah kotak menunjukkan nilai tengah harga jual kendaraan. Slide berikutnya. Slide berikutnya, di bab 3 kita mempelajari cara menggambarkan data melalui ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, dan modus, serta ukuran sebaran seperti jangkauan dan simpangan baku. Selain itu, data juga bisa dianalisis dari bentuk distribusinya yang biasanya simetris, miring ke kanan, miring ke kiri, atau memiliki dua puncak bimodal. Melanjut ke slide selanjutnya, koefisien kemiringan skewness menunjukkan arah dan seberapa miring distribusi data. Nilai mendekati min 3 berarti kemiringan negatif besar, nilai positif sekitar 1-2 berarti kemiringan moderat ke kanan, dan nilai 0 menunjukkan distribusi simetris tanpa kemiringan. Dan berikut ada rumus untuk menghitung yang terlihat di PPT. Saya akan menjelaskan tentang 4 bentuk distribusi data yang umum kita temui, yaitu simetris, miring ke kanan, miring ke kiri, dan juga bimodal. Distribusi simetris ini berarti bentuk grafiknya seimbang ke kiri dan ke kanan. Contohnya, jika distribusi umur dalam satu kelompok merata di semua rentang usia, maka bentuk distribusinya cenderung simetris. Namun, perlu kita uji juga asumsi ini karena dalam populasi umur, itu distribusi umur seringkali justru miring ke kiri karena jumlah orang muda biasanya lebih banyak. Nah, distribusi miring ke kanan atau positif terjadi ketika sebagian besar nilai berada di sisi kiri dan ekornya panjang ke kanan. Misalnya, data gaji bulanan biasanya seperti ini karena hanya ada sedikit orang yang memiliki gaji yang sangat tinggi yang menarik rata-rata ke kanan. Sebaliknya, distribusi miring ke kiri atau negatif terjadi saat mayoritas data berada di sisi kanan dan ada nilai-nilai kecil ekstrim di sisi kiri. Misalnya pada nilai ujian di kelas yang didominasi oleh siswa dengan skor tinggi, tapi masih ada beberapa siswa yang nilainya sangat rendah. Terakhir, bimodal adalah distribusi yang memiliki dua puncak. Ini terjadi bila data berasal dari dua kelompok berbeda. Contohnya, diameter luar produk dari dua mesin yang berbeda dalam satu pabrik. Lalu, bagaimana kita mengukur bentuk distribusi ini secara kuantitatif? Nah, di sinilah kita menggunakan koefisien kemiringan atau dalam bahasa statistik disebut dengan skewness. Salah satu cara menghitung skewness adalah dengan menggunakan koefisien Pearson yang memiliki dua versi. Yang pertama adalah skewness sama dengan min mode dibagi dengan standar defisiasi. Nah, tapi karena mode ini tuh kadang masih sulit dihitung dalam data numerik, kita sering pakai rumus kedua, yaitu skewness sama dengan sigma min median dibagi dengan standar defisiasi. Jika hasil skewness positif, maka distribusi miring ke kanan. Jika negatif, maka miring ke kiri. Dan jika mendekati 0, distribusi kita itu cenderung simetris. Kita masuk ke studi kasus. Di sini kita punya data laba per saham dari 15 perusahaan perangkat lunak tahun 2005. Nilainya sudah disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, langkah pertama adalah dengan menghitung rata-rata atau median. Lalu dilanjutkan dengan nilai tengah atau median dan juga standar deviasi dari data ini. Misalnya, setelah perhitungan diperoleh median sama dengan $4,95, median $3,18, terus standar deviasinya $5,22 gitu ya. Kemudian kita hitung koefisien skewness dengan persen. Skewness sama dengan sigma min median dibagi dengan standar deviasi sama dengan sigma 4,95 dikurangi 3,18 dibagi dengan 5,12 yang menunjukkan hasil 1,17. Perhitungan skewness ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan software statistik seperti Minitab yang jauh akan lebih cepat dan juga akurat. Kita tinggal memasukkan data, lalu program akan memberikan nilai median, standar deviasi, dan juga skewness secara otomatis. Tapi penting untuk diingat, meskipun software mempermudah proses, kita tetap harus paham apa arti dari angka-angka itu agar kita bisa membuat interpretasi yang lebih benar.
dengan menggunakan diagram sebar atau scatter plot. Nah, dalam scatter plot ini kita plotnya satu variabel pada suhu X dan variabel lainnya itu di suhu Y. Misalnya kita ingin melihat hubungan antara jumlah jam belajar dan juga nilai ujian. Nah, jika titik-titik data membentuk pola naik, maka artinya ada hubungan positif. Makin lama belajar, maka makin tinggi juga nilai yang didapatkan. Kalau scatter plot ini juga bisa menunjukkan apakah hubungan antar variabel ini linear, non-linear, atau kita tidak bisa tahu hubungan sama sekali. Ini sangat berguna dalam analisis korelasi dan juga regresi nantinya.